Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertama mari kita haturkan sejenak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena kita masih, selalu saya sampaikan, karena kita masih diberi umur, Pak. Saya ini sedang WA ke masjid di tempat saya, karena tadi pagi ada yang meninggal. Saya tanya, malam ini ada kajian takziah dah? Jadi ada satu budaya yang saya sampaikan sekarang. Jadi kalau ada yang meninggal jamaah, kami yang ke sana berbondong-bondong bawa makanan, lalu kami sampaikan tausiah setelah Isya. Jadi kami bawa makanan sendiri. Jadi kami bagikan. Pernah suatu saat jamaah itu mungkin tidak paham, dia mengeluarkan makanan, tidak kami sentuh, Pak. Jadi kami cukup dengan makanan yang kami bawa itu, dan kami sampaikan budaya yang harus dilanjutkan. Kami urunan buka kaleng di masjid, ya, sumbangan. Setelah itu kami sampaikan. Di luar itu masjid masih bawa makanan sendiri. Yang kami makan di tempat duka itu yang kami bawa dari masjid itu. Nah, ini tadi kami sedang komunikasi dengan teman-teman. Biasanya habis Isya itu langsung geser ke rumah duka. Usianya enggak, mungkin masih adik saya, Pak. Usianya masih adik saya. Jadi kalau kita paham, Bapak Ibu, kalau sudah ada usia-usia produktif itu meninggal, Bapak Ibu harus paham bahwa setelah itu ada seorang istri yang kehilangan suaminya, yang merupakan belahan jiwa, tempat bersandar ketika mereka lelah, tempat berkeluh kesah ketika mereka punya masalah. Ada seorang anak yang menjadi yatim karena kehilangan orang tuanya. Siapa yang akan mengantar mereka sekolah? Siapa yang akan mengantar mereka belikan sepatu? Masalahnya kompleks, Pak. Saya ditinggal orang tua itu umur 8 tahun. Ibu saya masih umur 39. Malam itu mungkin ibu saya tidak sempat berpikir, Pak. Tapi setelah tamu semua pulang, berpikir mau makan apa setelah ini, mau kerja apa setelah ini. Karena ibu saya tidak kerja, tapi Allah selalu memberikan jalan. Oleh sebab itu hadirin sekalian, dan tidak sakit, Pak. Tadi pagi masih subuhan bersama dengan kami semuanya, subuhan. Hanya memang beberapa hari yang lalu dia cerita kalau sesak. Terus tadi setelah subuh minta antar, kebetulan kami masjid itu punya ambulan. Langsung diantar ambulannya masjid, diantar ke Suwanti. Ternyata di pompa jantungnya sudah tidak nutut, Pak. Masih umur mungkin di bawah 50 tahun. Ini hadirin sekalian, jadi kalau saya menyampaikan mari bersyukur karena kita masih diberikan umur oleh Allah. Ini bukan hal yang berlebihan, Pak, karena malaikat itu mencabut nyawa orang. Saya sudah menyampaikan berkali-kali, orang mati itu tidak harus setelah lanjut usia, Pak. Orang meninggal itu tidak harus diawali dengan sakit yang berlama-lama. Orang meninggal itu tidak harus setelah selesai bertaubat, rajin ke masjid, setelah sholat ada tilawah, lalu berdoa. Setiap subuh tidak pulang ke masjid sebelum selesai sholat suruknya. Subuh terus tilawah, subuh terus zikir sampai terbit, lalu dia nunggu sebentar, diakhiri dengan 2 rakaat sholat suruk. Masya Allah, kalau budaya seperti ini sudah ada, hadirin sekalian, seakan-akan kapanpun engkau panggil, ya Allah, aku sudah siap menghadap. Tapi kalau masjid saja belum tahu alamatnya, Pak, Quran saja belum tahu bagaimana buka dan mencari surahnya, bagaimana membaca hijaiyahnya, Masya Allah,
Bagaimana akan menghadap kepada Allah? Ma taqulu li rabbika ghad? Apa yang akan kau jawab ketika Tuhanmu bertanya kelak? Oleh sebab itu hadirin sekalian, Allah merahasiakan usia kita itu karena Allah sayang, Pak. Karena Allah sayang. Dirahasiakan usia kita biar kita ini siap sewaktu-waktu, kapanpun kita harus siap. Malaikat mencabut nyawa orang itu, Pak, tidak butuh waktu lama. Tidak butuh waktu berjam-jam, berhari-hari sampai yang bersangkutan itu merasa kalau mau meninggal. Kadang-kadang tidak ada perasaan apapun. Saya akan pernah cerita tuh ya, tronton yang nabrak di lampu merah tuh, Pak ya. Itu di lampu merah itu, Pak, orang naik mobil, naik sepeda motor, pejalan kaki mungkin itu semuanya sehat, Pak. Sehat, tidak punya feeling, tidak punya perasaan apapun kalau dia akan meninggal. Tronton, Pak, remblong, Pak ya. Lah yang saya herankan tuh kok tidak dibuang ke kiri. Kalau dia merasa bersalah, remblong itu kan urusan dia kan. Dibuang ke kiri, dia menambah tembok, nambah tiang listrik, itu urusan dia. Loh kok dibiarkan lurus 14 orang meninggal di tempat. Mungkin setirnya sudah dibikin kencang sama malaikat. Loh nek kon lurus aku gak sido nyabut kono wis daftar mati apa. Itu hadirin sekalian. Ya, yang di Cianjur kemarin itu hanya getaran berapa itu, Pak? Bukan bermenit-menit, Pak, hanya hitungan detik. Dan itu tidak lama dan tidak banyak. Tidak besar, cuma 5,6 ya, 300 orang meninggal. Mungkin ada yang sakit dari 300 orang, tapi mereka itu meninggal bukan karena sakitnya, Pak, tapi karena pengaruh gempa itu. Oleh sebab itu hadirin sekalian, ayo kita manfaatkan usia kita dengan cerdas. Orang cerdas itu selalu berpikir yang terbaik. Berpikir yang terbaik, jangan dibuang sia-sia. Mudah-mudahan kita diberikan usia yang berkah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini izinkan saya menyampaikan tentang sirah, tapi tidak melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin itu saya ingat betul, terakhir kita berada ketika sahabat Rasul mau hijrah ke Habasah. Ya, sampai saya terangkan tentang surah Kahfi. 3 cerita utama dalam surah Kahfi, yaitu Ashabul Kahfi, Musa dengan Khidir, dan Zulkarnain. Sekarang saya potong sedikit, Pak. Saya akan menyampaikan pertemuan para nabi dengan malaikat, termasuk seorang perempuan yang menginspirasi banyak orang, yaitu Maryam. Biasanya Pak ceramah itu, Pak, pesan utamanya ada di terakhir nanti, Pak. Pesan utamanya di terakhir. Nanti kira-kira Bapak akan paham kenapa Pak Alfi kok milih ceramah ini malam hari ini ya. Baik hadirin sekalian, ada banyak nabi yang pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Saya ambil 3. Yang pertama adalah tentu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua Abul Anbiya yaitu Ibrahim alaihissalam, lalu yang ketiga keponakannya Ibrahim yaitu Lut alaihissalam, dan yang keempat adalah Maryam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan malaikat Jibril, itu disebutkan, dikisahkan di surah An-Najm. Nanti silakan dilihat, Pak, surah yang ke-53. Ayatnya ayat 6 sampai 11. Ya, surah An-Najm itu menceritakan tentang Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu, Pak, tidak semuanya diceritakan di Al-Isra. Al-Isra itu hanya menceritakan Isra-nya saja. Isra wal Mi'raj. Isra-nya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu diceritakan di surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dan selanjutnya. Itu tentang Isra. Diantarkan oleh siapa, Pak? Naik apa Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Naik apa, Pak? Buraq. Bapak tahu buraq? Loh enggak? Bapak pernah ketemu dengan buraq? Saya kemarin tanya di masjid yang lain, pernah, Pak, di Juanda katanya. Buraq itu dilukiskan memang seperti kuda, ya, terus bersayap. Ukurannya itu seperti lebih kecil dari bikhol. Bikhol itu apa hadirin sekalian? Bikhol itu artinya persilangan, hasil persilangan kuda dengan keledai. Ya, kuda dengan keledai ini tidak satu spesies. Saya ulangi, tidak satu spesies, tidak satu jenis. Ya, tetapi ketika kuda dan keledai dikawinkan, itu masih bisa menghasilkan satu generasi namanya bikhol.
lebih kecil dari kuda tapi lebih besar dari keledai. Adapun buruk sendiri itu di Al-Qur'an yang tebalnya 114 surah itu hanya diterangkan di satu tempat, Pak. Di surah Al-Baqarah ayat yang ke-20. Yakadul barqu yahtafu absarahum. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Itulah makanya buruk diartikan dengan kilat. Ya, dari kata dasar barkun yaitu kilat. Nah, sesampainya di Masjidil Aqsa, hadirin sekalian, Rasul itu menambatkan tali buruknya. Ya, disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, menambatkan tali buruknya di mana para nabi, para rasul yang pernah singgah, yang pernah mampir ke Palestina, yang pernah mampir ke Masjidil Aqsa, menambatkan tali kudanya di tempat yang sama. Ya, Nabiullah Ibrahim di Palestina menambatkan tali kudanya di tempat itu juga. Ya, yang sekarang menjadi tembok ratapan itu, Pak. Nah, di saat itulah Rasul bertemu dengan malaikat Jibril. Disebutkan dalam surah An-Najm. Ya, Jibril itu Pak tampak di ufuk. Soalnya Bang, tampak di ufuk. Di ufuk itu cakrawala, Pak. Sejauh mata memandang, Jibril itu berdiri dengan perkasanya besar sekali. Dan Jibril itu terbang mendekati Muhammad sampai jaraknya 2 busur panah. Bahkan kurang dari itu. Jibril terbang mendekat kepada Muhammad. Berarti Jibril punya apa, Pak? Punya sayap. Tidak diceritakan, tapi logika kita ketika dia terbang itu pasti menggunakan sayapnya. Ini hadirin sekalian. Bahkan ada yang mengatakan ketika Jibril itu menghancurkan negeri Sodom, itu Jibril cukup menancapkan satu sayapnya, bergetar semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang akhirnya membawa Rasul Mi'raj ke langit yang ke-7. Bahkan kata para ulama, ya, kalau kita tuh melihat malaikat, Pak, kakinya menapak ke lantai bumi ini, lalu kita ndangak sampai tembus langit pertama ini, itu masih kakinya malaikat. Itulah makhluk yang membawa Muhammad Rasulullah sampai ke langit yang ke-7. Ya, ini hadirin sekalian. Ini pertemuan Muhammad dengan Jibril dalam surah An-Najm ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Yang kedua, pertemuan malaikat dengan Abul Anbiya, dengan Ibrahim alaihissalam. Ya, disebutkan dalam surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat, surah yang ke-51 ayatnya 23 sampai 29. Jelas, Pak, diceritakan. Sudah sampaikah kepada engkau Muhammad tentang tamu Ibrahim? Jadi Ibrahim itu, Pak, kedatangan tamu. Kapan waktunya? Itu setelah kunjungan pertama Ibrahim ke Mekah. Ibrahim ini, Pak, berkunjung ke Mekah, mengunjungi keluarganya. Selama hidupnya itu hanya 4 kali. Boleh catat, Bang, 4 kali. Ya, Pak Nun Sewu, orang berkunjung itu, kalau saya berkunjung kepada kakak saya misalnya, yang saya kunjungi itu berangkat bersama-sama dengan saya atau sudah sampai di tempat sana, Pak? Sudah sampai, Pak, ya? Itu namanya berkunjung. Jadi ketika Ibrahim mengantarkan Hajar dan Ismail, saya ulangi, ketika Ibrahim mengantarkan Hajar dan Ismail ke Mekah itu belum berkunjung, Pak, karena mengantarkan. Nah, ketika Hajar dan Ismail sudah sampai di Mekah, Ibrahim pulang, maka setelah itu namanya berkunjung. Nah, itu 4 kali. Ya, kalau mengantarkan Hajar dan Ismail di Mekah ini disebutkan dalam surah As-Saffat, surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Itu di ayat 37. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah meninggalkan sebagian keturunan kami di lembah yang tidak ada satupun pepohonan. Jadi kita tahu bahwa di Mekah saat itu tidak ada pohon, Pak. Itu dari Al-Quran, bukan dari ensiklopedia. Dari Al-Quran. Al-Quran yang mengatakan, ya, di dekat rumahmu yang dimuliakan, dalam kurung Baitullah. Berarti apa, Pak? Berarti apa, Pak? Ka'bah. Jadi Ibrahim itu, Pak, meletakkan Hajar dan Ismail memang di dekat Ka'bah. Ibrahim sudah punya tandanya. Makanya di Al-Quran itu tidak dikatakan Ibrahim itu membangun fondasi Ka'bah. Enggak. Ibrahim itu melanjutkan fondasi. Artinya apa? Fondasi sudah ada. Hampir semua ulama sepakat bahwa yang membangun Ka'bah pertama kali itu adalah Adam alaihissalam. Bahkan terbunuhnya Khabil dan Kabil itu, Pak, itu terjadi ketika ayahnya berada di Mekah. Boleh jadi ketika membangun Ka'bah ini.
Ini hadirin sekalian, sudah. Setelah itu Ibrahim pulang, jaraknya ke Palestina 1.500 km. Setelah itu kembali lagi setelah Ismail berumur 13 tahun. Saya ulangi, Ismail berumur berapa Pak? 13 tahun. Ismail, Ibrahim belum punya anak lagi, baru Ismail ini. Nah, kunjungan yang pertama ini pada saat penyembelihan itu, ya, di Mina. Disebutkan dalam surah As-Saffat, surah yang ke-37 ayat 102 sampai 105. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya, itu 102 sampai 105-nya berbunyi ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin. Ibrahim dipanggil oleh Allah, cukup ya, saya tidak memperpanjang ini Pak ya. Itu di ayat 105. Sudah, setelah penyembelihan ini Ibrahim pulang. Itu kunjungan yang keberapa Pak? Yang pertama. Kunjungan yang kedua, hadirin sekalian, Ibrahim berkunjung yang kedua, sudah tidak ada Hajar. Hajar sudah meninggal. Ismail sudah punya istri. Berarti Ismail sudah besar, dewasa. Ismail sudah punya istri. Ini istri yang pertama. Ya, istri pertama ini orang yang tidak pandai bersyukur, diceritakan macam-macam. Ya, kata Ibrahim, wah ini tidak pandai bersyukur ini. Akhirnya Ibrahim berpesan pada Ismail supaya mengganti pilar pintu rumahnya. Artinya apa? Mencerai istrinya. Sudah, ini kunjungan yang pertama. Kunjungan yang kedua, yang ketiga hadirin sekalian, tidak bertemu lagi dengan Ismail. Karena Ismail ini orang pedagang Pak. Saya pernah menyampaikan berkali-kali, orang Arab itu profesi utamanya yang pertama adalah menggembala, dan yang kedua berdagang. Kalau berdagang kedua arah, kemana? Ke utara, kemana? Ke Syam. Lalu ke selatan, kemana? Ke Habasyah, ke Yaman. Ya, maka dikatakan dalam Al-Quran li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim rihlah. Napa rihlah Pak? Melakukan perjalanan dengan tujuan khusus, ya, baik di musim dingin maupun di musim panas. Ini Ismail tidak bertemu lagi. Tapi istri yang kedua ini hadirin sekalian, orang yang pandai bersyukur, orang yang bagus akhlaknya. Makanya Ibrahim berpesan, ya, sampaikan kepada suamimu nanti kalau pulang supaya dia mempertahankan pilar pintu rumahnya, supaya jangan sampai mencerai istrinya. Sampai punya 12 anak. Ismail punya 12 anak, semuanya laki-laki. Salah satu anaknya bernama Qaidar. Qaidar inilah yang akhirnya menurunkan silsilah sampai kepada Muhammad Rasulullah. Ya, saya ulangi, Ismail punya 12 anak. 12 anak laki-laki. Salah satu anaknya bernama Qaidar. Dari Qaidar inilah yang akhirnya menurunkan silsilah pada Muhammad Rasulullah. Saya dulu pernah menyampaikan Muhammad bin Abdullah. Terus sinten Pak? Baru bapak ini. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilam bin Khurah bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Khalib bin Fihir bin Malik bin Nazir bin Kinana bin Huzaimah bin Mundrika bin Ilyas bin Mudkhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dari Muhammad ke Adnan ini hampir semua ulama sepakat Pak, tidak ada khilaf. Soalnya dari Muhammad ke Adnan ini semua orang sepakat. Ya, makanya Rasulullah itu disebut juga dengan Adnaniyah. Arabnya Rasul disebut dengan Adnaniyah karena nenek moyangnya Adnan. Tapi dari Adnan sampai ke Ibrahim, sampai ke Qaidar, ya. Dari Adnan sampai Qaidar ini sudah mulai ada khilaf. Qaidar bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, fase yang kedua dari Ibrahim ke Adam alaihissalam, ini semakin banyak khilafnya, semakin banyak pertentangan. Ini hadirin sekalian, sudah. Nah, itu kunjungan yang ketiga. Kunjungan yang keempat ketika sudah sama-sama menjadi nabi. Ya, bayangkan Pak, setelah umur 13 tahun, ya, setelah mensyariatkan tentang kurban itu, Ismail tidak bertemu lagi dengan ayahnya. Kunjungan kedua tidak bertemu, ketiga tidak bertemu, yang keempat itu baru bertemu. Ibrahim bertemu dengan Ismail, rindunya luar biasa. Sudah punya anak banyak, sudah menjadi nabi, rindunya luar biasa. Berpelukan dua orang ini. Nah, setelah rindunya sudah tertumpahkan, maka Ibrahim mengajak Ismail untuk melanjutkan membangun Ka'bah. Saya ulangi, melanjutkan membangun Ka'bah.
Silakan dibaca dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 127. Wa'id yarfa' Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim mendirikan, membangun sudut-sudut Ka'bah. Dikatakan sudut Ka'bah, mengapa hadirin sekalian? Pak Nun Sewu, orang kalau bangun rumah itu kolom dulu apa pasangan dulu, Pak? Kolom dulu, sudut-sudut Ka'bah. Ya. Dan Ismail, bersama dengan Ismail. Ismail itu terakhir disebutkan, Pak. Wa idh yarfa' Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail. Ismail disebutkan belakangan. Itu menunjukkan bahwa peran Ismail itu kecil, Pak. Ismail itu bagian ini, Pak, bagian mengambil batunya. Ini batunya ditaruh di sini. Kumpulkan batu-batunya, dikumpulkan batu-batunya, diambil sama Ibrahim, ditaruh, diambil lagi batu sama Ismail. Makanya disebut dengan apa? Batu itu bahasa Arabnya hajar, hijr, maka disebut dengan hijr Ismail. Yang setengah putaran itu loh, Pak, ya, setengah lingkaran. Nah, di sampingnya ini Ibrahim melihat bangunan Ka'bah, ditata, dilihat dari jauh. Karena belum ada waterpass, Pak, waktu itu, Pak. Kalau ada waterpass gampang, Pak. Oh, lurus. Ini karena belum ada waterpass, dilihat dari jauh. Oh, miring-miring, diangkat lagi. Oh, lurus ya. Nah, tempat Ibrahim melihat Ka'bah itu disebut dengan Maqam Ibrahim. Jadi ada Hajar Aswad, Maqam Ibrahim, berputar sedikit sebelahnya ada Hijr Ismail. Sudah, setelah selesai bangun Ka'bah, baru Ibrahim berdoa, disebutkan di ayat yang ke-129. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Apa kata Al-Qur'an? Rabbana wab'ats fihim. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepadanya. Ibrahim berdoa di Mekah, di sekitar Ka'bah. Kalau berdoa di Ka'bah, berdoa Rabbana wab'ats fihim. Ya Allah, berikanlah kepada mereka, ya Allah. Berarti kepada siapa, Pak? Kepada orang Mekah. Ibrahim berdoa di Ka'bah, berarti kan di Mekah, Pak. Rabbana wab'ats fihim. Ya Allah, berikanlah kepada mereka, kepada orang Mekah, rasulam minhum, seorang rasul dari mereka juga. Berarti rasul dari mana, Pak? Mekah juga. Dari sekian banyak nabi rasul, Pak, yang lahir di Mekah, ya, semuanya sepakat itu hanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ismail lahir di Palestina, Pak, dibesarkan di Mekah. Nabi-nabi yang lain ada yang di Haran, ya, ada di Palestina, ya. Hanya Muhammad yang lahir di Mekah. Artinya apa? Doa Ibrahim dikabulkan sekian ribu tahun setelah Ibrahim meninggal dengan lahirnya sinten, Pak? Muhammad Rasulullah. Yang ingin saya sampaikan hadirin sekalian, itu ketika kunjungan pertama selesai. Saya ulangi, ketika kunjungan pertama selesai, yaitu penyembelihan itu, saya ulangi, Ibrahim belum punya anak lagi. Hanya punya satu anak bernama Ismail. Anak Ibrahim yang pertama siapa? Ismail. Yang disembelih di Mina itu siapa? Ismail. Ya, ada di Perjanjian Lama. Anak Abraham yang pertama itu adalah Ishak. Yang disembelih di Mina itu adalah Ishak. Ini nanti kapan-kapan saya ceritakan, bukan sekarang, Pak. Sudah hadirin sekalian, Ibrahim pulang ke Palestina. Setelah pulang ke Palestina, hadirin sekalian, Ibrahim ini kedatangan tamu, Pak. Ya, mulai ayat 23. Kedatangan tamu. Perhatikan, Pak. Tamunya laki-laki, tidak seorang, banyak. Yang kedua, tidak dikenal, tidak tahu apa niatnya, apa tujuannya. Yang ketiga, di malam gelap. Kalau sekarang Bapak kedatangan tamu jam 10, cetet lampu, nyala, Pak. Ada CCTV di depan, aman. Ini malam-malam gak ada siapa-siapa, mungkin hanya obor dan sebagainya. Ibrahim menyambut tamunya seperti orang yang sudah kenal lama. Dipersilahkan masuk. Ketika mereka menyampaikan salam, dipersilahkan masuk oleh Ibrahim. Ibrahim langsung secara diam-diam masuk ke rumahnya, menemui ahlihi, menemui keluarganya. Menemui siapa? Nggak ada keluarga lain kecuali siapa? Istrinya. Mau Ibrahim belum punya anak. Tanya sama istrinya, ada apa, Dek? Nggak ada apa-apa. Ya, yang ada hanya apa? Seekor anak lembu. Malam itu juga hadirin sekalian disembelih anak sapi itu. Disebutkan di Al-Quran itu, Pak, dibakar, Pak. Berarti bukan gule, Pak. Bukan krengsengan. Berarti apa, Pak? Iga bakar, Pak Haji Basuki, kita iga bakar, Pak. Ya, disuguhkan kepada tamu itu. Tamu itu, Pak, tidak menyentuhnya. Apalagi makan, menyentuh aja enggak.
Sampai Ibrahim mengatakan, "Lah kenapa kamu tidak makan?" Ya ini kan tidak wajar. Sampai Ibrahim mulai ketakutan, Pak. Malam-malam kedatangan tamu dikasih iga bakar nggak dimakan. Ya, nah saat Ibrahim ketakutan itulah para malaikat itu mengatakan, "La takhaf, inna nubasyiruka bi ghulamin alim." Jangan takut, aku datang ini untuk menyampaikan kabar bahwa kamu akan punya anak laki-laki yang alim. Alim itu artinya cerdas. Kalau Ismail kelahirannya disambut dengan kata-kata halim. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka aku beri kabar tentang lahirnya seorang anak laki-laki yang halim. Halim itu artinya Pak sangat penyabar. Makanya hadirin sekalian, nenek moyang Muhammad mulai dari Ismail sampai ke Muhammad Rasulullah itu terkenal sebagai orang yang akhlaknya mulia. Sebaliknya dari Ishak itu nanti akan muncul generasi yang kaya raya. Ya, orang-orang bangsawan yang kaya raya. Ya, karena pengaruh leluhur, Pak. Sarah itu anaknya orang kaya, cantik, jelita dan sebagainya. Sudah hadirin sekalian. Nah, Ibrahim mendengar kabar dari malaikat tadi, senangnya luar biasa. Akhirnya Ibrahim menyampaikan kepada istrinya, "Dek, jadi tamu-tamu itu, Dek, sampan bakalan duwe anak, padahal sudah lanjut usia, Pak." Saya ulangi, Pak nggih. Sarah itu Ibrahim punya anak Ismail itu ketika Ibrahim sudah berumur 79 tahun. Menikah dengan Hajar itu Pak umur 79 tahun. Sedangkan Sarah 10 tahun di bawahnya 69 tahun. Sarah itu menikah dengan Ibrahim umur 39. Berarti kumpul dengan Ibrahim 30 tahun belum punya anak. Akhirnya mendapatkan keturunan pertama justru dari istri yang kedua. Setelah umur 13 tahun berarti berapa Pak? 69 ditambah 13 tahun. Itu hadirin. Berarti tambah lahirnya itu setelah umur 14 tahun. 69 tambah 14 tahun. Itulah usia Sarah ketika melahirkan Ishak. Begitu disampaikan kepada Sarah, Sarah kaget Pak. Dia sudah lanjut usia, sudah menopause, bahkan mungkin divonis mandul oleh dokter-dokter kandungan Pak nggih. Maka apa? Besok paginya Pak langsung Pak ke K24 beli sensitif, beli akurat, dites Pak, ternyata strip 2 Pak. Masya Allah. Berarti apa Pak? Positif. Ini hadirin sekalian, sudah positifnya orang hamil senang luar biasa Pak. Positifnya COVID orang tidak ada yang mau Pak. Baik, ini pertemuan Ibrahim dengan malaikat. Ayat 31 Ibrahim itu bertanya kepada utusan itu, "Sajane sampeanku arep nang ndi sih?" Nah, itu lanjutannya, Pak. 31 dan seterusnya. Malaikat itu berkata, "Sesungguhnya saya diutus oleh Allah ke negeri sebelah." Ini Palestina, ke negeri sebelah. Ada Palestina, sebelahnya Yordan. Nah, Ibrahim diutus ke sebelahnya, ke antaranya, antara Palestina dengan Yordan. Ada sebuah negeri, sebuah kota namanya negeri Sodom. Tempatnya Lut alaihissalam. Maka Ibrahim mengatakan, "Loh, nang kono ono ponakanku." Ya aku wis ngerti. Saya diutus oleh Allah untuk menghancurkan negeri itu, kecuali rumah seorang alim yang bernama Lut alaihissalam. Negeri itu. Ini Pak di surat Ad-Dariyat ya, surat Ad-Dariyat. Tapi kalau kepingin lebih konkret, ya lebih jelas di surah Hud, surah yang ke-11 ayat 77 sampai 83, jelas sekali. Di ayat 77 itu hadirin sekalian, datanglah malaikat. Saya ulangi, datanglah malaikat ke rumah Lut. Lut itu Pak diutus di tengah-tengah masyarakat yang homo. Homo itu Pak laki-laki suka sama laki-laki. Ya. LGBT itu tidak hanya homo saja. Ini homo ini ya. Ya, sudah. Nah, dia tidak suka sama perempuan, hadirin sekalian. Nah, begitu rumahnya Lut kedatangan tamu, gawanteng Pak nggih, malaikat tuh gawanteng. Lut ini bingung, waduh, wis ro kampungku koyo ngene, ketekan tamu koyo ngene, terus bingung, iki apa nek sampai wong kampung ngerti lah buyar iki. Ya, akhirnya Pak dipanggillah istrinya, dipanggillah dua putrinya, diberitahu Pak, ojo ngomong sapa-sapa lho ya. Ojo ngomong sapa-sapa nek omah kene ana tamu, wong lanang ganteng. Ya. Anaknya dua putrinya itu manut Pak, amanah lah. Istrinya ini cerita Pak, cerita kemana-mana. Akhirnya Pak orang kampung datang Pak, geruduk ke rumahnya Lut. Ya apa dia bilang, "Lut keluarkan itu, Lut keluarkan." Loh siapa sing ngandani? Akhirnya tahu kalau istrinya yang hianat. Ya
Sampai Lut mengatakan, bukankah putriku, yang menunjuk, bukankah putriku lebih halal untukmu? Putri itu Pak ya, kalau Nabi mengatakan putri itu bisa berarti anak kandungnya, bisa berarti umatnya, karena Nabi itu tokoh umat. Ya, bukankah putriku, artinya warga masyarakat yang perempuan lebih halal untuk kamu? Bukankah engkau tahu Lut bahwa kami tidak suka pada perempuan? Kami ingin tamumu itu keluarkan. Ketakutan Lut Pak. Nah, ketika Lut ini ketakutan, maka malaikat itu menyampaikan, Lut, jangan takut. Mereka tidak akan sekali-sekali mengganggumu. Sesungguhnya kami adalah utusan. Kami diutus oleh Allah untuk mengingatkan kamu agar engkau segera meninggalkan negeri ini. Tinggalkan negeri ini. Bawalah pengikutmu yang masih setia, kecuali istrimu. Jelas Pak di Al-Quran. Ojo gowo bojomu nang kono keluasake wong wedok lho. Masa gitu ya? Ndak ya. Ojo gowo bojomu itu ndak amanah. Ya, dia hianat, tinggalkan. Dan jangan sekali-sekali ada di antara kamu yang menoleh ke belakang. Itu lho Pak. Tinggalkan negeri ini sebelum subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Berarti malaikat datangnya kapan Pak? Malam. Ya, ini hadirin sekalian sudah. Nah, di ayat yang ke-82 Pak, jelas 82 mengatakan negeri Sodom itu Pak, maka Allah jungkir balikkan. Pak, ini HP ya. Kalau saya beginikan, apakah jungkir balik ini? Enggak Pak. Jungkir balik itu Pak, yang atas tadinya jadi ke bawah. Di tafsir yang lain dikatakan yang tadinya aku tinggikan sekarang aku tenggelamkan. Jadi tadinya bukit Pak, puncaknya di atas, terus diserap sampai akhirnya puncaknya di bawah begini Pak. Tadinya puncaknya cembung begini jadi cekung begini, dan di atasnya ada air yang kekal abadi sampai sekarang masih ada, yang disebut dengan Laut Mati. Di bawah Laut Mati itu ada negeri Sodom hadirin sekalian. Sengaja Allah biarkan perbatasan antara Palestina dengan Yordan. Agar apa? Agar sebagai tanda bahwa itu pernah ada makhluk, ada kota, ada masyarakat seperti itu. Laut Mati itu Pak, ditempati ikan pun tidak bisa. Laut Mati, mengapa dikatakan Laut Mati? Karena kadar garamnya itu Pak 30-40%. Jadi laut yang di sekitar kita, Selat Madura, Selat Jawa itu Pak, kadar garamnya 3-4%. 3-4% itu maksudnya begini Pak. Kalau kita bikin campuran ya 100 mili, maka 96-nya air, 4%-nya itu adalah garam. Tapi ini di Laut Mati itu 30-40%, 60%-nya air, 40%-nya garam. Jadi orang tuh Pak muasio lompat, tidak akan tenggelam. Oh, bunuh diri, sumpah WA gak dibalas-balas, mencolot gak kira mati. Mencolot mana gak akan tenggelam. Matinya bukan karena tenggelam, tapi mati karena kesel. Mergo gak mati-mati. Ya. Ikan pun tidak bisa hidup. Ikan itu Pak kalau di Laut Mati dia diserap cairannya. Makanya ada pepatah mengatakan begini, ibarat air laut, semakin diminum semakin haus. Jadi prosesnya, teorinya begini Pak. Kalau ada air laut masuk ke kerongkongan kita, masuk ke saluran pencernaan, maka sepanjang jalan itu bukan tubuh kita yang menyerap air laut, tapi air laut itu yang menyerap cairan tubuh kita. Karena apa? Dia lebih hipertonis. Jadi kepekatannya lebih tinggi. Maka sepanjang jalan di pencernaan, air laut itu yang menyerap cairan tubuh kita, sehingga kita akhirnya semakin kehilangan air. Ini hadirin sekalian. Jadi kalau misalnya mohon maaf, kalau ada insiden kita tenggelam terapung di lautan, jangan sekali-sekali minum air laut Pak. Ya, berdoa kepada Allah, siapa tahu ada teh pucuk yang lewat itu ya. Berdoa, tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Ya, ini pertemuan antara Lut dengan malaikat. Yang ketiga, yang keempat hadirin sekalian, itu adalah Maryam. Maryam ini anak dari Imron. Imron itu bukan seorang nabi, hanyalah seorang ulama. Dia bernadar kepada Allah kalau punya anak laki-laki akan dia khidmatkan untuk mengurus Masjidil Aqsa. Ya, karena kejadiannya memang di sekitar Palestina. Tapi yang lahir ternyata apa? Perempuan bernama Maryam. Nah, Maryam ini hadirin sekalian lahir setelah Imron meninggal Pak. Jadi Maryam ini yatim Pak. Tapi coba perhatikan Pak. Ketika seorang ibu masih ada, ya, mohon maaf, ini bapak-bapak, meninggalnya seorang ayah dalam sebuah rumah tangga
itu gangguan tuh hanya pada finansial, Pak, pada ekonomi. Tapi cahaya di rumah itu masih terang benderang, Pak. Tapi kalau sudah ditinggal ibu, Pak, surem, Pak. Di bapak sing wis lirik ya. Surem, Pak. Loh, betul. Ya. Saya umur 8 tahun ditinggal bapak. Ibu saya akhirnya jadi Wonder Woman, Pak. Makanya saya tuh ingat betul, saya berhutang budi pada ibu saya itu. Ini Maryam ditinggal ayahnya. Ya, Hana, istri Imron, tidak putus asa. Dia panggilkan seorang ustadz yang baik, dia panggilkan seorang mudzabbir yang bagus yang bernama Zakaria. Maka dari Maryam itu, hadirin sekalian, yang dibimbing, diasuh oleh Zakaria yang seorang nabi, maka lahirlah Isa alaihissalam. Kakeknya yang bernama Imron bukan nabi, ibunya yang bernama Maryam juga bukan nabi, walaupun kedua-duanya diabadikan di Al-Quran dalam nama surah, tapi cucunya generasi ketiga justru lahir seorang nabi. Ini hadirin sekalian. Nah, kelahiran Isa itulah yang diperingati dalam hari Natal. Hari Natal, hadirin sekalian, tidak usah sungkan-sungkan menyampaikan, Pak, enggak melok ngerayak noy kok. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika hari Natal, ornamen apa yang Bapak lihat? Apa, Pak? Pohon kelapa apa pohon salak? Apa, Mas? Apa, Pak? Pohon cemara. Dihiasi dengan apa cemara itu? Kapas. Ongge lampu, bunge cek padang, nggih. Kapas menunjukkan apa? Musim salju, musim dingin. Musim dingin, ya sudah. Artinya apa? Paling tidak ada dua hal yang kita pelajari. Lahirnya Isa yang diperingati dalam hari Natal itu di sekitar pohon cemara dan di musim salju. Kita lihat Al-Quran, Pak. Al-Quran mengatakan dalam surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 23. Kemudian rasa sakit, jangankan salah, diragukan saja tidak mungkin. Berarti yang benar mana, Pak? Al-Quran. Berarti saat Maryam mau melahirkan, ya, ini terjadi di sekitar pohon kurma. Lah kok bisa cemara? Cemara ini, Pak, mohon maaf, yang saya tahu, ya, cemara itu komunitas taiga, ya. Tanaman-tanaman yang daunnya seperti jarum atau daun konifer itu ada di daerah musim dingin memang. Hutan konifer, hutan cemara, hutan pinus, itu tempatnya. Tapi kalau daerah gersang tandus itu tidak mungkin, hadirin sekalian. Baik. Ayat yang ke-24. Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, mendekat di depan Jibril untuk menyampaikan, jangan takut, jangan takut, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Ayat yang ke-25 jelas, Pak. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Kurma yang masak disebut dengan rutoban. Rutop, Pak, kurma rutop. Dijualnya dari freezer, Pak, dingin, 9 on 250.000. Dari mana? Saya sering survei di Lawang Agung. 9 on, bukan 1 kilo, Pak. Ada yang mengatakan kurma kesuburan dan sebagainya. Intinya, hadirin sekalian, bahwa pohon kurma ini sedang berbuah. Pohon, Pak, kalau berbuah itu mesti diawali dengan berbunga dulu. Munculnya bunga itu mesti karena apa? Intensitas cahaya matahari yang tinggi. Bapak silakan cari tanaman yang biasanya ngembang, berbunga, masukkan dalam rumah, tidak akan ngembang, Pak. Karena apa? Untuk mengeluarkan bunga itu butuh sinar matahari yang tinggi. Saya masih ingat dulu di Wijaya, sekarang jadi BG Junction, mau yang umurnya di Surabaya sudah di atas 60 tahun masih ingat itu. Ya, di BG Junction itu, Pak, dulu Wijaya ada termometer, Pak. Saya masuk Surabaya tahun 82, melihat itu unik. Ya, termometer besar. Saya masih ingat, Pak. Surabaya itu, Pak, siang hari 28 derajat, Pak. 28 derajat. Sekarang Bapak bangun jam 8 pagi, buka aplikasi 26 derajat, Pak. Siang hari 34-35 derajat. Artinya apa? Terjadi pergeseran iklim. Jadi kalau dulu orang mungkin bisa nanam kurma tapi tidak akan berbuah. Kalau sekarang sudah ada wisata petik kurma. Karena apa? Pergeseran iklim. Artinya apa? Tanaman itu bisa berbunga itu setelah kena matahari tinggi, Pak. Artinya apa? Kejadian lahirnya Isa itu berarti di sekitar pohon kurma dan di musim, bukan di musim dingin. Lalu ada perayaan, ya, lalu ada perayaan dengan bentuk, dengan ornamen apa?
cemara, lalu di musim dingin, lalu kita mengucapkan selamat. Hadirin sekalian, ini kan sama dengan membenarkan bahwa lahirnya Isa di waktu seperti ini, di sekitar pohon seperti ini. Padahal Al-Quran mengatakan tidak. Mohon maaf Pak, itu berarti mengkhianati Al-Quran. Kalau kita belum tahu silakan, tapi kalau sudah tahu hadirin sekalian, hati-hati Pak. Apa kata Rasulullah? Man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, fahuwa minhum, maka mereka bagian dari kaum itu. Di Natal dan Tahun Baru hadirin sekalian ada 3 yang dominan. Yang pertama kembang api, betul Bang? Kembang api, ya. Anak saya itu Pak kalau beli kembang api saya tanya, Mas, kembang api itu dibeli pakai apa? Pakai uang. Setelah itu dibakar. Berarti apa nak? Ya bakar uang. Nah. Yang kedua hadirin sekalian ada lonceng berbunyi, teng teng. Dan yang ketiga ada trompet. Monggo Pak, silahkan. Ya. Ini semuanya ada sejarahnya hadirin sekalian. Ya, yang orang-orang Majusi itu setiap mau beribadah dia bakar-bakar dulu. Makanya kembang api. Ya, orang Yahudi pakai trompet dulu memanggilnya. Orang Nasrani dengan lonceng baru kumpul di gereja. Silakan Bapak lakukan yang mana? Maka siap-siaplah kata Rasulullah, fahuwa minhum. Maka mereka bagian dari kaum itu. Tidak ada ruginya Pak. Kita tidur kan enak. Jangan terus pura-pura saya enggak tahun baruan kok, saya cuma melean. Saya enggak tahun baruan, saya cuma bakar-bakar. Loh, kemarin kok enggak bakar-bakar? Kenapa sekarang tanggal 31 kok bakar-bakar? Dulu kamu enggak melean, begitu malam 31 kamu kok melean. Itu enggak mungkin ada kebetulan Pak, mesti ada momen yang diambil. Ini hadirin sekalian, saya hanya mengingatkan. Karena apa? Tugas saya hanya menyampaikan. Ya, mudah-mudahan ini diterima oleh semuanya hadirin sekalian, dan kesungguhan kita mengajarkan pada putra-putri kita, pada keluarga kita, ojo ini falaisa Islam. Ini di luar Islam. Jangan dilanjutkan. Ini bukan tradisi Islam. Sampaikan, Pak. Dan kita tidak akan rugi dan mereka tidak akan mengatakan kita tidak toleran. Ketika kita tidak mengucapkan selamat Natal, tidak merayakan Tahun Baru, mereka tidak akan mengatakan kita tidak toleran. Sampaikan saja, memang di agama kami tidak diperbolehkan seperti itu. Masalah muamalah kita sampaikan, mereka sakit kita datangi, mereka butuh bantuan kita bantu, tidak ada masalah. Hanya satu Pak yang ingin saya sampaikan, mohon maaf, kalau ada pejabat, ada orang-orang yang penting di negeri ini mengucapkan selamat hari Natal, Bapak jangan memvonis. Tugas kita bukan di situ Pak, itu bukan wilayah kita. Waduh, dosa haram. Bukan tugas kita itu, serahkan pada Allah. Ya, enak seperti kita Pak, bukan pejabat. Ya, kita ini khawatir dengan siapa? RT saja bukan kita ini. Ya, kalau kita tidak mengucapkan selamat hari Natal, tidak ada orang yang menuntut. Tapi kalau orang mungkin lagi nyapres, Pak ya, orang mungkin lagi pilgub, orang lagi apa ya, mengucapkan, sudahlah, serahkan pada Allah. Allahu a'lam bishawab. Saya rasa mungkin hanya itu hadirin sekalian. Ya, ini pesan terakhir saya sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan tahmid dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.